Wow, mantap! Tepat hari ini oleh Romeni akan sah jadi WNI. Inilah sosok yang ditunggu-tunggu oleh semua pencinta sepak bola. Begini rencana Patrick Kluivert, menjadikan Romeni senjata mematikan di lini depan. Apakah Romeni siap membuktikan diri sebagai penyerang andalan? Simak penjelasannya hingga selesai. Wow, mantap! Pertemuan pelatih timnas dengan PT Libi, inilah kolaborasi yang siap mengubah masa depan BRI Liga 1 dan pemain muda. Apa yang terjadi di pertemuan ini bisa mengguncang dunia sepak bola tanah air. Ini dia semua yang Anda harus tahu tentang perubahan besar di Liga dan Timnas Indonesia. Temukan penjelasan selengkapnya. Keren! Sandy Walsh siap guncang dunia sepak bola Asia. Bek timnas Indonesia ini siap gantikan posisi bintang Australia di Yokohama F. Marinos. Perjalanan karirnya yang menegangkan ke Liga Jepang, akankah dia menjadi bintang baru di negeri matahari terbit? Simak berita kejutan transfernya yang menghebohkan ini. Bukan kaleng-kaleng. Inilah 5 pemain lokal timnas Indonesia berani, tunjukkan taringnya di Liga 1. Buktikan diri di hadapan Patrick Kluivert. Siapa yang bikin Kluivert terpana? Dari gol spektakuler sampai assist mempesona, kejutan. Apalagi yang akan terjadi di panggilan timnas? Tonton hingga selesai. Alhamdulillah, kabar gembira untuk timnas Indonesia. Striker andalan Australia yang kini main di Liga Inggris. Ternyata mandul, apakah ini peluang emas untuk Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bisa jadi pembalasan timnas Indonesia di laga penentu. Tonton semua beritanya hanya di sini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, mantap! Tepat hari ini oleh Romeni akan sah jadi WNI. Inilah sosok yang ditunggu-tunggu oleh semua pencinta sepak bola. Begini rencana Patrick Kluivert, menjadikan Romeni senjata mematikan di lini depan. Apakah Romeni siap membuktikan diri sebagai penyerang andalan? Simak penjelasannya hingga selesai. Bersiap-siap, karena ada seorang bintang baru yang siap mencuri perhatian dan mengubah wajah timnas Indonesia. Ole Romeni, penyerang berbakat asal Belanda, kini menjadi sosok yang paling dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ia diprediksi akan jadi striker andalan skuad Garuda dalam upaya mereka menembus Piala Dunia 2026. Kehebohan makin menggila karena pada 8 Februari 2024, Romeni akan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap menggebrak dunia sepak bola internasional. Dia bukan satu-satunya pemain keturunan yang disambut hangat, karena bersama 2 pemain keturunan lainnya, Tim Gapens dan Dion Marks, mereka akan mengucapkan sumpah setia di London, Inggris. Proses naturalisasi yang dipercepat ini tentunya menjadi bukti bahwa Indonesia sangat membutuhkan bakat luar biasa seperti Romeni. Timnas Indonesia sendiri sudah menantikan laga sengit melawan Australia pada 20 Maret 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal menjadi ujian besar. Dan hadirnya oleh Romeni di lini serang diprediksi akan membuat timnas Garuda semakin menakutkan. Pelatih Patrick Kluivert sudah menyusun rencana untuk menurunkan formasi 4-3-3 dengan menempatkan Romeni sebagai salah satu dari 3 penyerang utama bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Kluivert yang tahu betul kualitas Romeni percaya bahwa pemain berusia 23 tahun ini
bisa menjadi senjata pemecah kebuntuan yang sangat dibutuhkan di lini depan. Tapi apa yang membuat Ole Romeni begitu istimewa? Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), mengungkapkan bahwa kehadiran Romeni sangat penting bagi timnas Indonesia. Itu bukan hanya kata-kata kosong, tetapi permintaan langsung dari sang pelatih Patrick Kluivert. Keputusan untuk mempercepat proses naturalisasi ini bertujuan agar Romeni bisa segera bergabung dan memperkuat timnas di Australia. PSSI dan Kluivert yakin bahwa kemampuan menyerang Romeni yang luar biasa bakal memberi dampak besar dalam pertandingan mendatang. Dengan postur tubuh ideal, 185 cm, 75 kg, Romeni memiliki kelebihan fisik yang sangat mendukung permainannya di lapangan. Banyak yang menyebutnya mirip dengan dua penyerang legendaris Belanda, Ruud van Nistelrooy dan Robin van Persie, berkat postur tubuh yang mengesankan dan kemampuannya dalam duel melawan bek lawan. Kecepatan, kekuatan dan dribblenya yang luar biasa membuatnya menjadi ancaman besar di lini depan. Di klub-klub Belanda, Romeni sudah membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol-gol gemilang. Di NEC, dia mencetak 9 gol dalam 69 pertandingan. Sementara di MN, ia berhasil menyarangkan 13 gol dalam 45 pertandingan. Kini, timnas Indonesia siap mengandalkan potensi besar Romeni untuk mencetak gol-gol krusial menuju Piala Dunia 2026. Jadi, apakah Romeni akan menjadi penyerang andalan yang membawa Indonesia ke level internasional yang lebih tinggi? Semua mata kini tertuju padanya, dan dunia sepak bola Indonesia pasti tak sabar menanti aksi hebat dari sang bintang masa depan ini. Wow, mantap! Pertemuan pelatih timnas dengan PT LIBI, inilah kolaborasi yang siap mengubah masa depan BRI Liga 1 dan pemain muda. Apa yang terjadi di pertemuan ini bisa mengguncang dunia sepak bola tanah air. Ini dia semua yang Anda harus tahu tentang perubahan besar di Liga dan Timnas Indonesia. Temukan penjelasan selengkapnya pada Jumat, 7 Februari 2025. Jakarta menjadi saksi sebuah pertemuan yang begitu monumental yang dapat merubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Patrick Kluivert, pelatih legendaris timnas Indonesia dengan seluruh tim pelatihnya yang berkompeten dan penuh gairah, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg berkumpul dalam diskusi penuh strategi dengan PT Liga Indonesia Baru, LIB. Di tengah gemerlapnya ibu kota, tim pelatih berhadapan dengan para tokoh PT LIB yang sangat berpengaruh, seperti Direktur Utama, Ferry Paulus, dan beberapa jajaran lainnya, demi mengungkap potensi luar biasa yang bisa dibangkitkan dalam sepak bola nasional. Perbincangan panas yang berlangsung sangat intens ini bukan sekadar basa-basi biasa. Tak hanya membahas hal-hal teknis tentang BRI Liga 1, Pegadaian Liga 2, dan Liga Nusantara, tetapi juga soal masa depan sepak bola Indonesia, yakni para pemain muda yang akan menjadi bintang masa depan. Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memastikan proses pembinaan pemain muda berjalan dengan sempurna. Kualifikasi dan pengembangan bakat, katanya, adalah kunci utama yang harus dikerjakan dengan cermat dan penuh perhatian. Juga ada hal-hal super menarik lainnya yang dibahas dalam pertemuan kali ini. PT LIB mengungkapkan data-data terkini mengenai jumlah klub, jumlah pertandingan, serta pemain yang berkompetisi dalam liga-liga sepak bola Indonesia. Semua informasi tersebut disampaikan dengan tujuan untuk memberi gambaran utuh kepada Kluivert dan timnya tentang dinamika yang terjadi dalam BRI Liga 1. Tak hanya itu, mereka juga membicarakan soal performa para pemain, siapa yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia, dan siapa yang harus lebih bekerja keras. Menggairahkan. Diskusi juga menyentuh topik sensasional lainnya, yaitu bagaimana cara memperbaiki kualitas kompetisi di BRI Liga 1 agar semakin seru dan menantang. Kluivert dan timnya berusaha menggali lebih dalam
soal potensi kompetisi yang masih bisa disempurnakan, agar para pemain yang tampil bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Semua ini bukan hanya soal timnas, tapi juga soal masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cemerlang di pentas dunia. Ini baru permulaan. Dengan kolaborasi yang makin menguat antara PT LIB dan Timnas Indonesia, masa depan sepak bola kita dipastikan bakal mengguncang dunia internasional. Harapkan kejutan-kejutan spektakuler karena sinergi mereka bakal menghadirkan sebuah era baru sepak bola Indonesia yang penuh dengan aksi-aksi luar biasa. Keren, Sandy Walsh siap guncang dunia sepak bola Asia. Bek timnas Indonesia ini siap gantikan posisi bintang Australia di Yokohama F. Marinos. Perjalanan karirnya yang menegangkan ke Liga Jepang, akankah dia menjadi bintang baru di negeri matahari terbit? Simak berita kejutan transfernya yang menghebohkan ini. Sandy Walsh, bek tangguh andalan timnas Indonesia, siap mengguncang sepak bola Asia dengan langkah berani yang pasti akan mengejutkan banyak orang. Setelah bertahan selama 5 tahun di klub Belgia KV Mechelen, Sandy memutuskan untuk hijrah ke Liga Jepang yang lebih bergengsi dengan bergabung bersama Yokohama F. Marinos. Keputusan bersejarah ini terjadi setelah muncul kabar mengejutkan bahwa ia akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh bek timnas Australia, Thomas Deng, yang saat ini terkapar akibat cedera engkel yang membuatnya harus menepi. Yokohama Marinos, yang baru saja mendatangkan Deng pada Januari lalu, segera mencari pengganti yang setara, dan Sandy Walsh kini menjadi pilihan utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Bukan hanya sekadar rumor, media Jepang bahkan sudah memberitakan bahwa kehadiran Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos semakin mendekati kenyataan. Berita ini semakin kuat setelah jurnalis Belgia, Jonas van de Veere, menyebutkan pada 6 Februari 2025 bahwa Sandy tengah dalam perjalanan menuju Jepang untuk menandatangani kontrak. Diperkirakan, semuanya akan resmi diumumkan pada 8 Februari 2025, yang menjadi titik balik karirnya. Perpindahan ini terjadi setelah beberapa waktu terakhir, Sandy kurang mendapatkan menit bermain di KV Mechelen, hanya tampil 7 kali dengan total waktu bermain 288 menit. Keputusan pelatih yang tidak memasukkannya dalam rencana tim menjadi alasan utama, namun justru membuka peluang baru di benua Asia. Bergabung dengan Yokohama Marinos menjadi langkah krusial bagi Sandy Walsh untuk mempertahankan persaingannya di timnas Indonesia, terutama di posisi fullback dan wingback kanan, di mana ia harus bersaing ketat dengan pemain-pemain seperti Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Asnawi Mangkualam. Pindah ke Jepang tentu menjadi peluang emas untuk meningkatkan kemampuannya, menghadapi level persaingan yang lebih tinggi, dan membuktikan dirinya di panggung internasional. Apakah Sandy Walsh bisa bersinar di Jepang dan membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh? Semua mata kini tertuju padanya. Bukan kaleng-kaleng. Inilah 5 pemain lokal timnas Indonesia berani, tunjukkan taringnya di Liga 1. Buktikan diri di hadapan Patrick Kluivert. Siapa yang bikin Kluivert terpana? Dari gol spektakuler sampai assist mempesona, kejutan. Apalagi yang akan terjadi di panggilan timnas? Tonton hingga selesai. 5 pemain muda lokal timnas Indonesia yang kini berkarir di Liga 1 dengan penuh semangat berusaha menunjukkan kualitas mereka langsung di hadapan sang pelatih anyar, Patrick Kluivert, yang baru mendarat di Indonesia pada awal Februari 2025. Skuad Garuda siap memasuki era baru yang penuh ambisi di bawah asuhan Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong. Sejak kedatangannya, Kluivert langsung terjun memantau langsung Liga 1 demi menyusun taktik hebat untuk timnas Indonesia.
Tak hanya sekadar melihat, Kluivert dan tim pelatihnya benar-benar fokus menilai pemain-pemain yang bisa menyegarkan timnas dengan potensi luar biasa. Laga pertama yang disaksikan Kluivert adalah pertarungan epik antara Persija Jakarta dan PSBS Biak pada 2 Februari 2025 di Stadion Patriot Candrabaga. Di tengah serunya pertandingan tersebut, Raihan Hanan tampil luar biasa, menjadi pahlawan dengan gol penyelamat yang menghindarkan Persija dari kekalahan dan menyamakan skor menjadi 2-2. Pemain berusia 20 tahun ini yang telah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024 semakin menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu bintang muda yang harus diperhitungkan. Tak berhenti di situ, keesokan harinya, Denny Lanzaat dari tim pelatih Timnas Indonesia langsung mengamati laga seru antara PSIS Semarang dan Dewa United. Dalam pertandingan ini, dua pemain yang kerap menghiasi skuad Timnas Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, tampil memukau. Ricky Kambuaya bahkan berhasil mencetak gol cemerlang, sementara Egy memberikan assist spektakuler untuk salah satu gol Alex Martins. Aksi mereka sungguh luar biasa, membuktikan kualitas mereka yang tak terbantahkan di lapangan hijau. Namun, sorotan terbesar terjadi pada 7 Februari 2025, ketika Kluivert dan timnya hadir langsung menyaksikan laga seru antara Persita Tangerang dan Persik Kediri di Indomilk Arena. Meski hanya berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Persita, gol tunggal yang dicetak oleh Ryuji Utomo pada menit ke-10 memberi sorotan tajam. Bek tengah berusia 29 tahun yang sudah jarang dipanggil ke timnas ini ternyata masih menunjukkan ketajaman yang bisa membangkitkan harapan baru untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Tak hanya itu, ada satu kejutan lagi yang muncul pada malam yang sama. Ramadan Sananta, meski tidak dipantau langsung oleh Kluivert, tampil spektakuler bersama Persis Solo, mencetak gol luar biasa di masa injury time untuk membawa Laskar Sambernyawa meraih kemenangan 2-1 atas Persebaya Surabaya. Gol melengkungnya yang menggetarkan jala gawang sungguh memukau dan pastinya menarik perhatian Kluivert yang tengah menyusun daftar pemain untuk dipanggil di Maret mendatang. Keberanian kelima pemain ini untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka tidak hanya sekadar soal prestasi, tetapi juga tentang bagaimana mereka siap berjuang mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan diprediksi akan dipanggil oleh Kluivert untuk membela Garuda di ajang mendatang. Jadi, siapa saja yang akan menjadi pilihan utama dan mencuri perhatian lebih dari sang pelatih legendaris? Jangan sampai ketinggalan, karena masa depan Timnas Indonesia kini semakin cerah dengan pemain-pemain muda berbakat ini. Alhamdulillah, kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Striker andalan Australia yang kini main di Liga Inggris. Ternyata mandul, apakah ini peluang emas untuk Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bisa jadi pembalasan Timnas Indonesia di laga penentu. Tonton semua beritanya hanya di sini. Sebuah kabar menggembirakan datang untuk Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi laga sengit melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia bakal menghadapi ujian besar saat berkunjung ke Sydney Football Stadium dalam laga Matchday 7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada berita yang lebih menggembirakan. Striker andalan Timnas Australia, Kusini Yengi, yang sebelumnya diandalkan sebagai mesin gol, kini tengah mengalami krisis tajam yang memalukan di klubnya Portsmouth. Sebagai sosok yang baru menjulang di lini depan Socceroos, Yengi ternyata tidak dapat menunjukkan ketajamannya di Liga Inggris dan penampilannya di musim 2024/2055 bisa dibilang jauh dari harapan. Dalam 8 pertandingan yang sudah dijalani, striker jangkung berusia 26 tahun ini belum mencetak 1 gol pun,
bahkan assist pun ia belum mampu berikan. Data menunjukkan bahwa total menit bermainnya hanyalah 398 menit, sebuah waktu yang sangat minim untuk seorang penyerang utama. Bahkan, Callum Lang, yang menjadi striker utama Portsmouth, begitu sulit digeser oleh Yengi. Sebuah fakta mengejutkan mengingat Yengi diprediksi bakal menjadi ujung tombak timnas Australia yang sangat diandalkan. Namun kondisi ini justru memberi harapan baru bagi timnas Indonesia yang pada pertemuan pertama di Gelora Bung Karno berhasil menahan imbang Australia 0-0 berkat penampilan cemerlang Maarten Paes yang menjadi bintang utama. Dengan performa Kusini Yengi yang menurun drastis, apakah ini tanda bahwa timnas Indonesia akan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Socceroos dan meraih 3 poin krusial di Sydney? Kita tunggu saja, apakah striker yang tengah loyo ini akan kembali bangkit atau justru memberikan kesempatan emas bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan. Patrick Kluivert dan para asisten pelatih timnas Indonesia ketahuan makan nasi Padang pakai tangan, netizen heboh. Mereka selalu belajar budaya Indonesia. Apakah ini tanda timnas Indonesia akan lebih kuat dan semakin berkembang? Tonton hingga selesai. Panas di jagat maya. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama para asisten pelatihnya, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg, tiba-tiba mencuri perhatian netizen setelah keciduk sedang makan nasi Padang dengan cara yang sangat unik, tanpa sendok atau garpu. Ya, mereka menikmati hidangan legendaris Indonesia ini dengan tangan kosong, dan video itu langsung meledak di sosial media, membuat para penggemar sepak bola Indonesia heboh. Dalam video yang diunggah akun resmi ex-timnas Indonesia pada Rabu, 5 Februari 2025, mereka terlihat sangat antusias menyantap makanan pedas dan lezat tersebut, seolah sudah terbiasa dengan budaya makan tradisional Indonesia. Para pelatih timnas Indonesia ini tampil santai namun penuh semangat, menambah keseruan momen ini. Tak hanya Kluivert, yang tampaknya baru kali pertama makan dengan tangan, tetapi juga Alex Pastoor yang menikmati setiap suapan dengan ekspresi puas, bahkan menuangkan ayam gulai ke atas piringnya lagi. Namun, yang paling menarik adalah Danny Lanzaat yang tampak sangat ahli, bahkan diduga sudah terbiasa makan menggunakan tangan, mengingat darah Maluku yang mengalir di tubuhnya. Reaksi dari netizen pun beragam, mulai dari yang penasaran apakah mereka akan ketagihan nasi Padang, hingga yang khawatir para pelatih asal Belanda ini bakal sakit perut karena kandungan santannya. Video yang telah ditonton lebih dari 275.000 kali ini tak hanya memikat perhatian, tetapi juga mengundang berbagai reaksi dan komentar lucu dari netizen Indonesia. Ada yang memperingatkan para pelatih bahwa terlalu banyak makan nasi Padang bisa membuat mereka terbiasa dan susah berhenti. Bahkan, ada yang bercanda menyebut mereka bakal berbahaya karena ketagihan. Tetapi, terlepas dari hal itu, unggahan ini tetap memancarkan energi positif yang membuat netizen semakin yakin bahwa timnas Indonesia akan siap tempur. Apalagi dengan kehadiran Kluivert dan para asistennya yang sedang mempersiapkan tim merah putih. Setelah menikmati hidangan khas Indonesia ini, Kluivert dan tim asisten pelatihnya semakin bertekad untuk fokus pada tugas besar mereka, mempersiapkan timnas Indonesia agar dapat tampil maksimal di berbagai kompetisi internasional mendatang. Mereka juga telah memulai dengan memantau langsung pertandingan Liga 1 dan melakukan wawancara dengan sejumlah pelatih lokal. Semua ini semakin menambah rasa penasaran. Apakah gaya makan unik mereka ini akan membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia? Kita tunggu saja.
Wow, bukan kaleng-kaleng. Kurniawan Dwi Yulianto rela tinggalkan Como FC demi Garuda Muda Nusantara. Begini keputusan spektakuler yang membuat dunia sepak bola terpukau. Simak penjelasan detailnya. Siap-siap terkejut. Kurniawan Dwi Yulianto, sosok legenda yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Timnas U20 Indonesia, baru saja membuat keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola. Dengan tekad baja dan semangat tak terhingga, Kurniawan memutuskan untuk meninggalkan jabatan bergengsi di Como FC, klub yang berbasis di Italia, demi kembali membela Garuda Muda di tanah air. Ini bukan keputusan biasa, melainkan langkah heroik yang mengundang decak kagum dari para pencinta sepak bola tanah air. Sejak bergabung dengan Como FC pada Agustus 2021, Kurniawan telah menunjukkan dedikasi luar biasa, berulang kali bolak-balik ke Indonesia untuk membantu Timnas U23 meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Namun kini saat PSSI kembali memanggilnya, Kurniawan merasa siap untuk kembali mempersembahkan segalanya bagi Timnas U20 Indonesia. Tak peduli harus meninggalkan karir gemilangnya di Eropa, baginya Timnas Indonesia adalah segalanya. Perjuangan ini sudah menjadi panggilan jiwa yang tak bisa ditangguhkan lagi. Kurniawan dengan bangga mengungkapkan rasa terima kasih kepada tokoh penting di PSSI yang telah memberikan kesempatan emas ini. Ia menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia menjelang Piala Asia U20 2025 di Shenzhen, China. Tugas pertama yang menantinya adalah membawa Garuda Muda bersinar di ajang bergengsi ini dan mewujudkan impian besar untuk melaju ke Piala Dunia U20 2025. Di bawah asuhan Indra Syafri yang sangat menginginkan sosok pelatih penyerang, Kurniawan bakal menjadi kunci penting dalam meningkatkan kekuatan lini serang Timnas U20 Indonesia. Dengan persiapan matang dan target tinggi, Kurniawan Dwi Yulianto akan menyongsong tantangan besar yang memanas. Timnas U20 Indonesia kini menghadapi grup yang penuh tantangan di Piala Asia U20 2025 bersama Uzbekistan, Irak, dan Yaman. Apakah Kurniawan bisa mengubah nasib Garuda Muda menjadi juara? Semuanya akan terjawab di ajang akbar ini. Jangan lewatkan perjalanan luar biasa Kurniawan yang siap mengharumkan nama Indonesia di dunia sepak bola internasional. Geger, Patrick Kluivert bertemu pelatih lokal kelima yang penuh misteri. Nama ini bukan siapa-siapa, tapi dapat kesempatan langka untuk gabung Timnas Indonesia. Penasaran siapa? Simak berita selengkapnya. Gempar, pelatih legendaris. Patrick Kluivert tak kenal lelah dalam mencari dua sosok juru taktik lokal yang bakal mendampingi Timnas Indonesia meraih kejayaan internasional. Kini, Kluivert telah bertemu dengan 5 pelatih lokal dan yang terbaru, Andika Mulia, muncul sebagai nama misterius yang mengejutkan banyak pihak. Nama Andika mungkin tak seterkenal pelatih-pelatih sebelumnya seperti Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, atau Eko Purgianto, tetapi jangan salah, dia punya potensi besar yang bisa mengubah segalanya. Andika, meski bukan mantan pesepak bola profesional seperti yang lain, memiliki lisensi kepelatihan AFC-A yang sangat diakui, yang memungkinkannya untuk membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Kariernya yang unik dimulai dari bawah, menjadi asisten pelatih Persijap Jepara di Liga 2 pada 2019-2000, lalu terus merangkak naik dengan pengalaman di berbagai klub seperti Persak Kebumen, PSM Makassar, dan Sulut United. Bahkan, ia pernah menjabat pelatih kepala sementara Persipal Palu di Liga 2 2023-2024, menunjukkan kualitas dan dedikasinya yang tak diragukan lagi. Kini, Andika Mulia berdiri di ambang pintu peluang besar menjadi kandidat asisten pelatih Timnas Indonesia, bersaing dengan 9 pelatih lokal lainnya.
Meski banyak nama besar, Andika merasa bangga bisa mendapatkan kesempatan langka ini. Ia mengungkapkan betapa berharganya pengalaman bertukar pikiran dengan Patrick Kluivert dan asisten pelatih top Eropa seperti Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Ini adalah kesempatan luar biasa yang tak akan disia-siakan oleh Andika. Proses pencarian pelatih lokal yang dimulai pada 3-4 Februari 2025 semakin panas, dan pengumuman siapa yang akan dipilih untuk mendampingi timnas Indonesia semakin mendekat. Penasaran siapa yang akan terpilih? Andika Mulia ataukah pelatih lokal lainnya yang lebih terkenal? Semua akan terungkap dalam waktu dekat. Jangan sampai ketinggalan.